Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak doakan kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar, khususnya pelajaran yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan hari ini. Materi hari ini berkaitan dengan mengenal garis singgung lingkaran, ya. Pastikan kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Mari sama-sama kita belajar mengenal garis singgung lingkaran. Dan jangan lupa berdoa. Saksikan. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal garis singgung lingkaran. Materi ini ada di kelas 8 semester genap. Dan materi tentang mengenal garis singgung lingkaran ini Bapak susun sendiri, yaitu oleh Bapak Rizky Yulianto, tentu saja dengan mengambil beberapa referensi yang ada, baik dari buku cetak ataupun buku sekolah elektronik ataupun media pencarian lainnya seperti internet dan sebagainya. Kemudian berikutnya, sebelum kita belajar mengenal garis singgung lingkaran, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu Bapak akan kenalkan dulu apa tujuan pembelajaran dari kalian mengenal garis singgung lingkaran. Oke, yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami pengertian dan sifat garis singgung lingkaran. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan panjang garis singgung lingkaran. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Sekali lagi, tujuan pembelajaran ini seketika kalian sudah mempelajarinya, ya, Bapak harapkan keaktifan kalian dalam menyimak video pembelajaran pada kesempatan ini. Dan Bapak harapkan di akhir nanti kalian dapat memahami pengertian, sifat garis singgung lingkaran, kemudian menentukan panjang garis singgung, sampai dengan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Berikutnya, yaitu tentang prasyarat materi. Jadi sebelum kalian memahami tentang pengertiannya, tentang sifatnya, bahkan sampai nanti menentukan panjang garis singgung lingkaran itu sendiri, kalian diharapkan sudah menguasai, ya, minimal yang pertama kalian diharapkan sudah menguasai perbandingan segitiga. Kalaupun tidak perbandingannya dengan sederhananya dengan macam-macam segitiganya, kalau kalian masih ingat ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga siku-siku. Nah, nanti berkaitan dengan itu. Kemudian bicara siku-siku, harus diingat lagi juga tentang prasyarat materi, yaitu Pitagoras yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Dan nanti di akhir ada materi atau ada prasyarat materi lingkaran. Yang sebenarnya mengenal garis singgung lingkaran ini merupakan bagian dari bab pokok atau materi utama lingkaran. Yang salah satu subbabnya yaitu mengenal garis singgung lingkaran. Minimal kalau 3 prasyarat ini sudah kalian kuasai, harapannya kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Oke, baik. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh dan ilustrasi. Apa persamaan dari ketiga gambar di bawah ini? Kita lihat ya, gambar yang pertama. Wah, ada gambar seseorang sedang mengendarai sepeda atau sedang naik sepeda gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat ada apa? Di gambar yang kedua, timba, tali, dan ember yang dikaitkan. Kakek, Nah, nanti ember dijatuhkan untuk mengambil air sumur.
yang sedang Lalu ditarik ke atas menimba menggunakan sumur. katrol. Nah, tahu nggak nih kalian tentang sumur ya? Kemudian nanti di yang ketiga ada gambar pengendara motor. Nah ini nih, kaitannya apa antara ketiga gambar ini? Ada yang bisa jawab? Iya, tepat sekali ya. Ketiga-tiganya menggunakan prinsip yang sama pada dasarnya, yaitu menggunakan prinsip garis singgung lingkaran. Ya, Bapak perjelas di slide berikutnya. Oke, pengertian dan sifat garis singgung lingkaran. Apakah kamu mempunyai sepeda? Perhatikan rantai sepeda seperti pada gambar. Ini Bapak ambil misalnya seperti tadi ya. Ada sepeda biasa yang biasa kita gunakan juga. Kemudian ada sepeda motor ya. Yang ternyata kalau kita amati ya, kalau kalian amati, rantai sepeda itu menyinggung dari gearnya dan rodanya berbentuk lingkaran. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan apa? Menyinggung berarti garis singgung, kemudian bentuknya sama seperti lingkaran, garis singgung lingkaran. Baik, yang kedua, kita lihat dari gambar yang tadi, apakah kamu mempunyai sumur ataukah kamu pernah melihat sumur? Yaitu salah satu cara untuk mengambil air dari dalam sumur dengan menggunakan tali dan roda seperti pada gambar. Nah ini yang tadi sempat dilakukan oleh salah satu anak yang diceritakan kakek ya. Pada zaman dahulu banyak orang-orang dalam mengambil air ya, memanfaatkan air itu dengan sumur. Di sebagian rumah masih ada, walaupun akhir-akhir ini kemajuan zaman semakin berkembang menggunakan cara lain dalam memanfaatkan air. Dan banyak sekali macamnya. Nah, poinnya apa? Di sini jika kamu mengamati maka tali menyinggung roda. Nah, rodanya sendiri apa? Berbentuk lingkaran. Nah, ini sama. Talinya menyinggung roda, rodanya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu nanti ini berhubungan dengan pengertian dan sifat garis singgung lingkaran. Baik, kita lihat. Yang pertama, pengertian garis singgung lingkaran dulu. Di sini pengertian garis singgung lingkaran, ya, anak-anak, pengertian garis singgung lingkaran. Kalau kita lihat di sini ada titik O nanti sebagai titik pusat, kemudian ada K sebagai garisnya, kemudian ada titik A, ya. Jadi garis K menyinggung titik A. Oke, garis singgung lingkaran itu apa sih? Garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Oke, berikutnya. Kalau tadi pengertian, kemudian yang sekarang sifat. Oke ya, pada gambar, jarak titik singgung dengan titik pusat sama dengan jari-jari. Baik ya, perhatikan. Artinya jarak titik singgung, yaitu A di situ, dengan titik pusat sama dengan jari-jari titik pusatnya O. Oke, baik. Berikutnya ada sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan jari-jari adalah siku-siku. Nanti pada akhirnya sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan jari-jari adalah siku-siku. Ya, misalnya di sini dari O ke A. Oke ya. Oke, Bapak perjelas dengan laser misalnya. Oke, bentar ya. Dengan laser ini dari O ke A, ya. Dari O ke A, katanya ini apa? Merupakan jari-jari. Jadi jarak titik singgung dengan titik pusat sama dengan jari-jari. Kemudian sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan jari-jari adalah siku-siku. Misalnya ini OA, kemudian ada garis tegak yaitu garis B misalnya di sini. Ini ada titik singgungnya. Nah, di titik ini terbentuklah sudut apa? Sudut siku-siku. Oke, baik. Kemudian ada sifat garis singgung lingkaran. Oke, garis singgung lingkaran sifatnya lanjutannya yaitu suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Nah, satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. Suatu titik di luar, nah ini di luar nih, titik P ini kan ada di luar, dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut.
Jadi dari titik P ke K, dari P ke L. Jadi ada 2 garis singgung. Kemudian jika P di luar lingkaran, maka jarak P ke titik-titik singgungnya adalah sama. Jika P di luar lingkaran, maka jarak dari P ke K ini akan sama dengan jarak dari P ke L. Oke ya, mulai dari pengertian dan sifat garis singgung. Oke, Bapak langsung masuk ke contoh nih. Gimana sih cara menentukan panjang garis singgung lingkaran? Oke, di sini ada contoh. Pada gambar di samping atau di gambar di bawah ya, lingkaran berpusat di titik O ya dengan jari-jari OB. Oke, sini. Pada gambar di bawah, mohon maaf ya, gambar di samping. Pada gambar di bawah, lingkaran berpusat di titik O, dengan jari-jari OB dan OB tegak lurus garis AB. OB tegak lurus garis AB, seperti tadi yang disampaikan membentuk sudut siku-siku. Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar lingkaran. Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar lingkaran. Ini ya. Perhatikan segitiga siku-siku ABO. Jadi sebuah segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku ABO. Dengan teorema Pythagorasnya berlaku katanya OB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Ini masih ingat rumus apa? Triple Pythagoras atau Pythagorasnya saja ya. Rumus Pythagoras. Yang dimana katanya jumlah kuadrat dari kedua sisinya itu sama saja dengan kuadrat sisi miringnya ya. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya itu OA. Apa sih cirinya sisi miring? Sisi miring itu bukan hanya sisinya yang miring. Ciri utama sisi miring itu apa? Dia terletak di depan sudut siku-siku. Tuh ya. Jadi Bapak tidak banyak membahas ini. Karena apa? Karena ini sudah pernah dipelajari di semester sebelumnya tentang teorema Pythagoras. Ya. Baik, berikutnya ada soal dan pembahasan. Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika jarak OA sama dengan 13 cm, maka yang pertama kalian diminta menggambar sketsanya. Yang B, tentukan panjang garis singgung AB. Oke, berarti kalian diminta menggambar lingkaran terlebih dahulu ya. Kemudian ada garis singgung melalui titik A dengan jarak OA-nya dari titik pusat ke luar yaitu 13 cm. Kurang lebih nanti gambar sketsanya seperti ini ya. Membuat lingkaran, titik pusatnya O, kemudian jarak dari titik O ke A itu panjangnya 13 cm. Dan jari-jari OB, jari-jari itu dari titik pusat ke lengkung lingkaran ya. Lingkaran itu jari-jari 5 cm. Kalian diminta tentukan panjang garis singgung AB. Nah, kalian mencari AB sama caranya menggunakan Pythagoras. Bagaimana caranya? Ya kalian masukkan nih AB itu sama dengan akar dari OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Di mana OA-nya sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 yaitu 169 dikurangi 25 akar 144 dan jawabannya sama dengan 12. Jadi panjang garis singgung AB adalah 12 cm. Kenapa ini dikurangi? Karena selain sisi miring, cara mencarinya dijumlah ya. Selain sisi miring, cara mencarinya dikurangi. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan ya berikan komentar atau masukan berkaitan dengan soal yang pertama. Kemudian ada soal dan pembahasan yang kedua. Perhatikan gambar di samping ya. Perhatikan gambar di samping. Dari titik P
di luar lingkaran yang berpusat di titik O dibuat garis singgung PA dan PB. Jika panjang OA sama dengan 9 cm dan OP 15 cm, hitunglah panjang AP dan luas segitiga OAP. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi ada sebuah soal, kalian diminta menghitung panjang AP dan luas segitiga OAP. Yang diketahuinya apa? Yang diketahui panjang OA dan OP. Kita lihat. Oke, kurang lebih gambar ini ya, seperti soal, perhatikan gambar di samping. Kalau kalian tadi bingung sebelumnya tidak ada gambarnya, ini ada OP. Ya, OP itu berarti jarak dari titik pusat ke luar lingkaran, ini P. Kemudian ada OA. OA ini berarti termasuknya jari-jari, dan OP tadi 15. Ingat ya, OA itu panjangnya pasti sama dengan OB. Ya, karena jari-jari itu semuanya sama antar jari-jari ya. Kemudian dari P ke A atau A ke P, begitupun sebaliknya P ke B, B ke P, itu pasti nilainya juga sama. Cara menjawabnya gimana? Berarti tadi kita coba tuliskan ya. Coba nih ya. Coba menggunakan pen yang ada. Katanya OA 9 cm. OA 9 cm. Ini ya OA. Kemudian ada OP. OP 15 cm. Dari titik O ke titik P. Ini ya 15 cm. Ya. Kemudian ditanyakan apa? OP. Nah, hitunglah panjang AP. Nah, ini justru yang ditanyakan ya. Hati-hati ya, harus jeli menempatkan. Nah, tadi Bapak berharap kalian cermat ya saat Pak itu sepertinya titiknya atau angkanya bukan di situ. Oke, kita sama-sama perbaiki dalam rangka pembelajaran. Baik, kita lihat cara mencari AP gimana? Ya masih menggunakan cara yang sama. Ini ada AO, kemudian ada OP, maka jari-jarinya itu diketahui 9 dan panjang sisi yang lainnya diketahui 15. Panjang sisi lainnya atau OP ini berarti termasuknya sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena letaknya di depan sudut siku. Kita lihat cara mencarinya. Penyelesaiannya yaitu 15 kuadrat ya, sisi miringnya dikurangi sisi yang lainnya 9 kuadrat ini ya. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena tadi selain sisi miring, berarti cara mencari sisi yang lainnya itu dikurangi. Sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Di situ ada 15 kuadrat, nilainya 225. Dikurangi 9 kuadrat, nilainya 81. Hasilnya 144. Nah, karena ini masih AP kuadrat, ya berarti kita cari nih AP-nya saja berapa. AP-nya itu berarti akar dari 144, yaitu 12 cm. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Dan yang berikutnya yang B, luas segitiga OAP ya. Segitiga OAP. Segitiga OAP itu yang mana? Ini yang B. Luas segitiga OAP itu ya sama rumusnya, luas sama dengan alas dikalikan tinggi dibagi dengan 2. Berapa ya? Oke, kita lihat ya, Bapak hapus ya. Oke, Bapak hapus, kita lihat. Nah, ini dia. Alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi, di mana OA sebagai alasnya dan tingginya adalah AP. Ini ya. Ini OA sebagai alas, kemudian ini AP ya, ini AP sebagai tingginya ya. Ini alas, kemudian ini tinggi, dan ini tadi sisi miringnya OP. Ya, kalau sudah diketahui ya sudah tinggal setengah kali 9 kali 12 ya. Boleh 12 dibagi 2 dulu, hasilnya itu 6. 6 dikali 9 yaitu 54. Oke, ini anak-anak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak coba lanjut ya ke soal pembahasan yang sebenarnya hampir serupa juga. Ya, soal berikutnya
Oke ya, di sini tadi ada jari-jari lingkaran yang berpusat di titik O adalah 2 cm. Nah, ini udah Bapak tuliskan nih. Dari titik O pusatnya 2 cm, titik T terletak di luar lingkaran. Nah, ini titik T di luar lingkaran dan berjarak 7 cm dari pusat. Pusatnya O, ini nilainya 7 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran. Garis singgung itu ini ya, berarti ya. Nah, ini apa? Sudut siku. Berarti yang sudah diketahui apa? Sisi miring sudah diketahui, kemudian alasnya juga sudah diketahui ya. Atau kalau pada lingkaran bukan alas ya, namanya apa? Jari-jari, yaitu dari O ke S atau dari titik pusat ke lengkung lingkaran. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi ya. Kita lihat 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, yaitu 49 dikurangi 4, hasilnya 45. Berarti 45 karena tidak akarnya bisa disederhanakan. Jadi akar 9 kali akar 5 hasilnya 3 akar 5. Oke ya, Bapak harapkan kalian dapat memahaminya. Dan terakhir ya. Terakhir soalnya agak berbeda, Bapak akan menggunakan gambar yang tadi ya. Sebuah lingkaran yang berpusat di O memiliki jari-jari R. Nah, jarak titik pusat ke titik A yang terletak di luar lingkaran adalah R ditambah 8. Jika panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik A adalah 12 cm, tentukan panjang jari-jari R dan jarak O ke A. Nah, kalau tadi nilainya sudah diketahui. Nah, kalau ini ada kalimat katanya jarak titik pusatnya itu, nih ya, jarak titik pusatnya di keluar lingkaran itu jari-jari ditambah 8. Nah, berarti kita belum tahu kan, karena itu kita mencari dulu panjang jari-jarinya dan jarak O ke A-nya. Oke. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Diketahuinya hanya panjang garis singgung ya. Ini mirip seperti itu ya, soalnya ini 12. Kemudian yang ditanyakan adalah ini jari-jari R. Dan kemudian nanti di akhir ditanyakan jarak O ke A, yaitu R ditambah 8 atau jari-jari ditambah 8 cm ya. Kita lihat pembahasannya ya. Oke, pembahasannya kayak Bapak cukup cepat nih membahasnya. Poin utamanya sama seperti tadi ya, yaitu katanya R kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi SA kuadrat, di mana OA ini merupakan apa? Sisi miring ya, sisi miring dikuadratkan dikurangi apa? Sisi yang lainnya, yaitu dikurangi SA kuadrat ya, dikurangi 12 kuadrat. Kemudian silahkan kalian substitusikan atau kalian masukkan, ini ada OA nya berapa tadi? O ke A, yaitu R ditambah 8 ya, kalian masukkan R ditambah 8 dipangkatkan 2 dikurangi SA. SA nya sudah ada nih, SA nya 12 ya. Berarti gimana? R tambah 8 dipangkatkan 2 dikurangi 12 kuadrat. Nah, masih ingat perpangkatan kedua buah bilangan yang ada variabelnya ya. R tambah 8 itu kan artinya R ditambah 8 dikali R ditambah 8 ya. Cara singkatnya kalau kalian pernah pelajari, nanti R-nya dipangkatkan 2 jadi R kuadrat atau R pangkat 2. Kemudian nanti R dikali 8 dikali 2, yaitu berapa? 16R. Dan terakhir ada 8 pangkat 2 nilainya 64. Lagi-lagi itu cara cepatnya, dengan catatan kalian udah tahu bahwa ya R kuadrat ditambah 16R ditambah 64 itu dari R tambah 8 dipangkatkan 2. Kemudian nanti diakhiri dengan dikurangi 144, dapatlah nilai R kuadrat ditambah 16R. Nah, ini nih ya, kurangi 80. 80 dari mana? Dari 64 dikurangi 144. Kalau sudah, kita kumpulkan yang sama jenisnya, R kuadrat dengan R kuadrat ya, yaitu berapa nilainya? Ya 0 ya, R kuadrat dikurangi R kuadrat ya. Ini sama, ketika sebelah kiri dikurangi R kuadrat, sebelah kanan pun sama sebenarnya ya, kurangi R kuadrat, yang berarti salah satunya bernilai
0, atau mudahnya istilahnya pindah ruas ya. Sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tandanya berlawanan. Oke, baik. Kalau sudah, berikutnya sisanya apa nih? Sisanya hanya 16R dikurangi 80. Nah, 16R dikurangi 80. Nah, 16R-nya oke, pindah ruas lagi. Dengan catatan kalian paham ya, istilah pindah ruas itu istilah mudahnya saja, tapi cara mempelajarinya yaitu sama-sama dikurangi antara ruas kiri 16R, ruas kanan 16R, dapatlah negatif 16R sama dengan negatif 80, dan R-nya itu sendiri negatif 80 dibagi 16, hasilnya sama dengan 5. 5 itu apa? 5 itu jari. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5 cm. Kalau jari-jarinya 5 cm, berarti kalau R ditambah 8, bagaimana caranya? Ya cukup 5 ditambah 8, hasilnya 13 cm. Gitu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penyampaian slide ini atau materi ini cukup jelas dipahami oleh kalian semua. Ya, jika ada pertanyaan, Bapak persilahkan untuk bertanya, baik melalui kolom komentar ataupun melalui via Instagram ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan Bapak harapkan kalian bisa menguasai materi yang telah Bapak sampaikan tentang mengenal garis singgung lingkaran. Gitu ya anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita sama-sama pelajari materi tentang mengenal garis singgung lingkaran, mulai dari pengertian, sifat, sampai menentukan garis singgung lingkaran. Bapak harapkan bagi yang kurang memahami, kalian bisa ulang tonton videonya. Dan bagi kalian yang bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Ya, Bapak titip kalian terus giat belajar apapun media yang digunakan. Dan apabila ada kekurangan saat Bapak menjelaskan, Bapak mohon maaf sekali lagi, dan hari ini kalian adalah esok di masa mendatang. Kurang lebih mohon maaf, saya Rizky Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.